Selama berabad-abad, wilayah ini dikenal sebagai tanah para nabi, tempat suci bagi 3 agama besar di dunia. Namun memasuki abad ke-21, dunia mengenalnya karena sesuatu yang jauh lebih kompleks. Bukan hanya soal sejarah, bukan hanya soal wilayah, tapi ini tentang identitas, kekuasaan, dan bagaimana dunia modern memilih berpihak atau diam. Setelah runtuhnya Kekaisaran Ottoman pada 1918, wilayah ini berada di bawah mandat Inggris. Namun, setahun sebelumnya, tahun 1917, muncul deklarasi Balfour. Saat itu, dunia sedang berada dalam bayang-bayang Perang Dunia Pertama. Kekaisaran Ottoman runtuh. Inggris dan Prancis membagi wilayah Timur Tengah melalui perjanjian politik. Palestina menjadi bagian dari strategi geopolitik yang lebih besar. Bagi Inggris, wilayah ini bukan hanya tanah spiritual. Palestina adalah jalur strategis menuju terusan Suez dan India. Disinilah konflik modern mulai terbentuk. Sebuah pernyataan yang mendukung pendirian tanah air nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Peta pun perlahan mulai berubah. Pada 1948, berdirilah negara Israel. They are not fighters. Please! You promised me, no! Perang pun pecah. Gelombang pengungsian terjadi. Sejak saat itu, konflik bukan lagi sekadar sejarah kolonial. Palestina menjadi realitas politik yang terus berkembang. Memasuki tahun 2000, pecah Intifada kedua. Kekerasan pun meningkat, serangan balasan pun terjadi. Wilayah Gaza kemudian berada di bawah blokade sejak 2007. Sejak 2007, wilayah Gaza menghadapi pembatasan pergerakan barang dan manusia. Listrik sering hanya tersedia beberapa jam per hari. Akses air bersih pun terbatas. Tingkat pengangguran termasuk yang tertinggi di kawasan tersebut. Setiap eskalasi konflik berarti rumah yang rusak, sekolah yang tutup, dan keluarga yang kembali mengungsi. Inilah sisi yang jarang terlihat ketika konflik dibahas hanya sebagai dinamika politik. Sementara itu, dinamika politik internal Palestina juga berubah. Perbedaan strategi, perbedaan visi, dan memperumit situasi. Ketegangan regional terus naik turun. Dan konflik ini memasuki fase baru, yaitu konflik yang terus hidup tanpa benar-benar selesai. Konflik ini tidak lagi hanya terjadi di jalanan. Ini juga terjadi di ruang diplomasi dan layar berita internasional. Dampaknya paling terasa pada warga sipil. Krisis kemanusiaan pun terus berulang. أنا انولدت وعشت كل حياتي في بلعين قرية اللي واقع Palestina menjadi keterbatasan air bersih, listrik tidak stabil, rumah sakit kewalahan, pengungsian pun terus dilakukan secara berkala. Namun, pada abad ke-21 menghadirkan sesuatu yang berbeda. Media sosial. Sekarang konflik ini tidak hanya dilaporkan oleh televisi. Palestina disiarkan langsung oleh warganya sendiri. Opini publik global terbelah. Narasi pun bersaing. Diplomasi internasional bergerak lambat. Abad ke-21 mengubah cara konflik ini disaksikan. Kini, satu video berdurasi 30 detik bisa menjangkau jutaan orang dalam hitungan jam. Narasi tidak lagi dimonopoli media besar. Warga sipil ikut membentuk opini global. Namun, di saat yang sama, informasi bergerak lebih cepat daripada verifikasi. Dan polarisasi semakin tajam. Konflik ini bukan hanya dua pihak. Ada kepentingan-kepentingan pada negara besar. Ada pengaruh regionalnya dan ada kalkulasi politik serta keamanan. Pada tahun 2020, lahirlah Abraham Accords. Beberapa negara Arab menormalisasi hubungan dengan Israel. Bagi umat muslim, Masjid Al-Aqsa bukan sekadar bangunan. Masjid Al-Aqsa adalah bagian dari perjalanan spiritual sejarah Islam. Di bulan Ramadan, doa-doa untuk Palestina terdengar di berbagai penjuru dunia. Namun, Ramadan juga mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, yaitu tentang kesabaran, tentang empati, dan sekaligus tentang menahan diri dari kebencian. Di tengah konflik yang panjang, nilai kemanusiaan seringkali menjadi hal yang paling penting
untuk selalu tetap dijaga. Palestina bukan hanya tentang masa lalu. Palestina juga tentang bagaimana dunia memilih bersikap hari ini. Dan mungkin tentang bagaimana kita sebagai individu memilih untuk peduli pada Palestina. What we have here, Security chief, move now!